Baik, selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 1 akan berikan informasi yang kami dengan materi yang akan kami bawakan tentang hukum Islam. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Christian Asia dengan NIM 019-20005. Baik, perkenalkan nama saya Maria Cindela Owa dengan NIM 0912200008. Perkenalkan, nama lengkap saya Stephen Christian Arseldi dengan NIM 0912200006. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Francisca Danuga. Aku dengan NIM 09112003. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Agustin Salim dengan NIM 0912200004. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maximilian Sriang Berkilang dengan NIM 09120012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh rasul mengenai tingkah laku, mufakat orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua yang melakukan. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul. Definisi hukum Islam adalah syarat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh pesan Nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh umat muslim. Sumber hukum Islam adalah tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum Islam. Yang pertama, Quran. Quran yaitu kitab suci dari kaum muslim yang dibawakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad maksud Allah dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, Sunnah. Sunnah Nabi ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita hadis mengenai Nabi Muhammad. Baik, sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Imam Syafi'i mengatakan ijma dari sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma adalah dan segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma sari dan ijma sunni. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang pada yang memainkan peran yang amat sangat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Syafi'i, qiyas memiliki tempat akhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada jin. Saya akan menjelaskan dengan beberapa tujuan ilmu hukum Islam, yaitu sebagai tatanan hukum Islam, kemaslahatan untuk manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. 1. Makat al-syariah. Syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. 2. Kemaslahatan umat manusia. Sepertinya sudah disinggung di bawah pembahasan sebelumnya, bahwa hukum Islam hadir sebagai penegak atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja. Terima kasih. Ruang lingkup hukum Islam. Pengertian ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fiqh. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum dari hukum privat atau hukum perdata dan hukum. Sama halnya dengan hukum adat Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum privat. Bidang-bidang hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hidup. Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada 2, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minanas. Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah
Dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan Ruang lingkup hukum Islam. Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum segala disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik. Lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata Islam meliputi munakad, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, serta segala sesuatu berhubungan akibat hukumnya. Yang ke B, wirastat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian hukum waris Islam, ini disebut juga hukum faidah. Yang ke C, muamalah, dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik Islam meliputi jinayah yang membuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah mudat atau pidana berat. Yang ke B, alkam sultaniyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak dan sebagainya. Yang ke C, sidyar, mengatur urusan perang dalam damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain. C, mukamasat, mengatur hal soal peradilan, kehakiman dan hukum acara. Skip.